Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini kami diamanahkan ataupun ditugaskan untuk menyimpulkan pemahaman kami tentang webinar yang kami selenggarakan pada tanggal 12 kemarin, bertepatan pada hari Sabtu, untuk mencoba menjelaskan sampai manakah ataupun segimanakah pemahaman kami tentang webinar yang disampaikan kemarin. Dan alhamdulillah kami mendapatkan 2 pemateri. Nah, di pemateri tersebut menyampaikan kesimpulan ataupun materi yang berbeda. Nah, cuman terlebih dahulu sebelum kita jauh lebih melangkah ke depan, perkenalkan, nama saya Muhammad Harun dari jurusan Ekonomi Syariah, angkatan tahun 2019. Nah, di materi pertama kami mencoba menyimpulkan pemahaman kami, yaitu berbagai permasalahan serta penyebab utama di dalam investasi ilegal, teman-teman. Nah, yang pertama kita akan mencoba membahas tentang permasalahan yang terjadi di dalam investasi ilegal. Yang pertama menjanjikan keuntungan yang tidak wajar di dalam waktu cepat. Perusahaan menjanjikan kepada investor yaitu keuntungan yang tidak wajar ataupun yang tidak wajar dengan investasi yang dilakukannya dalam waktu yang sangat dekat ataupun di dalam waktu yang cepat. Itu merupakan salah satu faktor di dalam permasalahan utama yang terjadi di dalam berinvestasi, teman-teman. Kemudian yang kedua itu menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru. Perusahaan menjanjikan adanya bonus yang dilakukan tatkala seorang investor melakukan perekrutan baru ataupun adanya investor baru. Perusahaan menjanjikan adanya bonus. Ini juga merupakan salah satu faktor yang terjadi dalam permasalahan utama di dalam investasi ilegal, teman-teman. Yang kemudian memanfaatkan ataupun permasalahannya itu memanfaatkan tokoh agama ataupun tokoh-tokoh masyarakat di dalam investasi ini untuk menarik para investor-investor. Ini juga merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di dalam investasi ilegal, teman-teman. Nah, yang kemudian itu investasi yang tanpa ada risiko. Nah, tatkala media pers sudah melakukan siarannya mengatakan dengan tidak ada tanpa risiko investasi tersebut, maka para investor tentu saja makin mudah dagangnya gitu. Nah, ini juga merupakan permasalahan bagi investasi. Nah, kemudian legalitas yang tidak jelas, yaitu yang pertama, legalitas yang tidak jelas itu tidak memiliki izin kelembagaan. Nah, investasi ini tidak memiliki izin, perusahaan tersebut tidak memiliki izin kelembagaan. Yang kedua itu legalitasnya, itu yang legalitas yang tidak jelas itu yang kedua itu dia memiliki izin kelembagaan, cuman tidak mempunyai izin dari usahanya, tidak mempunyai izin usaha. Ini juga merupakan legalitas yang tidak jelas. Nah, kemudian selanjutnya itu dia memiliki izin kelembagaan, kemudian dia juga memiliki izin usaha nih. Cuman yang jadi permasalahannya itu kegiatan yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan izinnya, yang telah diberikan. Nah, itu juga merupakan legalitas yang tidak jelas, yang dimana legalitas yang tidak jelas ini merupakan faktor permasalahan utama dari investasi ilegal. Nah, kemudian ada yaitu penyebab utama investasi ilegal. Nah, yang pertama itu masyarakat mudah tergiur dengan bunga yang tinggi dari perusahaan tempat dia berinvestor ataupun tempat dia melakukan investasi. Perusahaan tersebut memberikan bunga yang tinggi. Nah, dengan kata-kata tersebut masyarakat mudah tergiur untuk melakukan investasi.
Kemudian masyarakat belum paham betul dengan investasi ini seperti apa, kemudian bagaimana investasi yang sebenarnya. Kemudian penyebab utama yang selanjutnya itu ada pelaku menggunakan tokoh agama ataupun tokoh masyarakat ataupun artis. Nah, itu menjadi penyebab utama di dalam investasi ilegal. Nah, teman-teman, kemudian di pemateri yang kedua, kami mendapat pemahaman, yaitu investasi konvensional ada, kemudian ada juga investasi secara syariah. Nah, menurut aspek nih, konvensional dan syariah ini sudah jelas berbeda, teman-teman. Nah, konvensional tujuannya itu lebih fokus kepada return. Nah, sedangkan syariah tujuannya itu selain return juga ada misi sosial. Nah, itu bedanya antara tujuan di dalam konvensional dan syariah. Nah, kemudian konvensional itu pengelolaannya itu tanpa secara screening instrumen, sedangkan syariah itu ada screening kriteria syariah. Kemudian konvensional returnnya itu tidak perlu cleansing, sedangkan syariah nih adanya cleansing tentang non halal. Kemudian konvensional pengawasnya itu hanya oleh OJK sendiri. Kemudian kalau syariah itu selain OJK ada juga Dewan Pengawas Syariah ataupun DPS, Dewan Pengawas Syariah ya. Nah, kalau konvensional akadnya itu tidak spesifik diatur oleh kehalalannya, tidak spesifik diatur kehalalannya, sedangkan syariah harus sesuai dengan akad yang diperbolehkan oleh syariah. Kemudian konvensional transaksinya itu bebas selama sesuai dengan regulasi. Nah, kalau syariah selain patuh regulasi juga harus taat syariah, teman-teman. Nah, konvensional penempatan instrumennya itu bebas memilih instrumen dimanapun, gitu. Apapun instrumennya itu boleh. Nah, kalau syariah ya hanya instrumen yang sudah dinyatakan oleh syariah tersebut. Nah, itu perbedaan tentang aspek di dalam investasi konvensional dan investasi syariah. Cuman terkadang bertanya-tanya, teman, kapan mulai berinvestasi gitu kan. Nah, waktu yang tepat untuk berinvestasi adalah sesegera mungkin kita melakukan investasi, karena waktu ini adalah sahabat utama dari investasi. Nah, itu merupakan kenapa kita harus melakukan investasi dari sekarang. Nah, 7 alasan harus investasi di saham syariah, teman-teman. Yang pertama, saham syariah itu amanah, kemudian berkah, cuan, dividen, efisien, filantropi, dan growth. Nah, kemudian strategi investasi saham buat pemula. Buat pemula itu mulai dari modal yang terjangkau, modal yang bisa dijangkau oleh investor sendiri. Kemudian habiskan modal awal untuk belajar bagaimana cara berinvestasi, untuk cara bertransaksi, setor, tarik, membeli, menjual, dan lain-lain. Kemudian terlebih dahulu buat pemula berinvestasi itu pelajari analisis fundamental, teknikal, dan money management. Kemudian buat pemula strateginya itu upgrade terus skill berinvestasi yang ada dan berdagang saham dan perkembangan terbaru. Itu harus dilakukan buat seorang investasi pemula. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin jauh dari kata lebih ataupun cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.